Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Culture, kelompok ceria. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi yang sudah kami review. Jurnal yang berjudul Demographic Factors as Mediators Between Socio-Psychological Variables and Psychological Well-Being in Parents of Children with Down Syndrome, ditulis oleh Bima Maulana Putra, Abdul Rahman Ahmad Badayai, Novena Ade Frediarini Sojiwo, Suroyo Suroyo, Elisa Gwidi, dan Siti Marziah Zakaria. Dipublikasikan pada tahun 2025. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor demografis, usia, pendidikan, pendapatan, status pernikahan, dan usia anak memediasi hubungan antara variabel sosiopsikologis, stigma, dukungan sosial, penerimaan diri, dengan kesejahteraan psikologis orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome di Pekanbaru Riau. Tujuan utamanya adalah menemukan jalur tidak langsung yang memengaruhi kesejahteraan psikologis, sekaligus memberikan dasar bagi intervensi yang lebih sensitif secara budaya di Indonesia. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Sampel terdiri dari 351 orang tua yang dipilih secara purposif dari komoditas POTATS dan ITSI. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan instrumen terstandar yang telah diadaptasi ke bahasa Indonesia. Burgers Self-Expectance Scale, Parents Self-Stigma Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, serta Six Factor Model of Psychological Well-Being. Analisis dilakukan dengan SPSS menggunakan uji kolerasi person, regresi linear, serta mediation analisis melalui pendekatan Bayesian, Macro-Hayes. Fadilitas dan rehabilitas alat ukur dinyatakan baik dengan Cronbach's alpha di atas 0,7. Hasil penelitian pendidikan orang tua berhubungan signifikan dengan penerimaan diri, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan psikologis. Usia anak berpengaruh negatif terhadap dukungan sosial yang diterima orang tua. Semakin bertambah usia anak, semakin rendah dukungan sosial yang berdampak pada penurunan kesejahteraan psikologis. Pendapatan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan diri, stigma maupun dukungan sosial. Stigma memiliki kolerasi negatif dengan penerimaan diri dan kesejahteraan psikologis. Secara umum, faktor demografis terbukti memainkan peran penting sebagai mediator meskipun tidak semua variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulan penelitian ini menimbulkan bahwa kesejahteraan psikologis orang tua anak dengan Down syndrome di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, penerimaan diri, dan eksternal dukungan sosial stigma, dengan variabel demografis seperti pendidikan dan usia anak berperan sebagai mediator penting. Hal ini menegaskan perlunya intervensi yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan karakteristik demografis untuk mendukung kesejahteraan psikologis orang tua. Novelty. Keburuan penelitian ini terletak pada penekatan terhadap peran faktor demografis sebagai mediator yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam studi-studi Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggabungkan teori ekologi Brown-Perbenar dan kerangka keadilan sosial untuk memberikan perspektif lebih ke komprehensi terkait kesejahteraan psikologi dalam konteks budaya Indonesia. Analisis kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu analisis kekuatan. Yang pertama, menggunakan instrumen psikologi yang telah teruji validitas dan rehabilitas. Yang kedua, sampel penelitian cukup besar, 351 responden dengan margin of error rendah yaitu 5,23%. Yang ketiga, menggunakan pendekatan analisis mediasi yang kuat, Bayesian Macro-Hayes. Dan yang keempat, memberikan kontribusi praktis bagi intervensi sosial dan kebijakan publik. Yang kedua yaitu kelemahan.
Yang pertama ada desain penelitian cross-seksional sehingga tidak bisa membuktikan hubungan kausalitas. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan di satu wilayah sehingga hasilnya kurang representatif untuk seluruh Indonesia. Yang ketiga, kurangnya data kualitatif membuat pengalaman subjektif orang tua tidak tergali secara mendalam. Yang terakhir, tidak ada perbandingan lintas budaya yang dapat memperkaya generasi hasil penelitian. Diperbaikan. 1. Penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan desain longitudinal agar dapat melihat perubahan kesejahteraan psikologis. 2. Perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan metode campuran untuk menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, sehingga pengalaman subjektif orang tua lebih terpotret. 3. Perluasan lokasi penelitian ke berbagai wilayah di Indonesia agar hasil lebih representatif. 4. Melakukan studi cross-culture untuk membandingkan kondisi orang tua di Indonesia dengan negara lain, sehingga terlihat faktor universal dan faktor khas budaya lokal. 5. Memberikan rekomendasi intervensi praktis lebih rinci, misalnya bentuk dukungan sosial berbasis komunitas atau program pemerintah yang konkret. Hai semua, kami dari kelompok Culture, kelompok ceria. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.